Allah Ta'ala mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal dan lakukan amal soleh. Artinya apa? Makanan itu Pak Bu berpengaruh dengan amal ibadah kita. Kalau makanannya halal, rezekinya halal, amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah makanannya nggak benar, rezekinya nggak benar, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mencari rezeki halal itu hukumnya wajib. Kata Nabi Muhammad SAW, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari rezeki halal itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mengaku mukmin, yang mengaku Islam, hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub badawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaha wa kutil arwa wa hidayiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur dalam acara rutinan kita, yaitu pembacaan Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab hadis Jawahirul Uluyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilu safar ash'ath a'bar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat amahu haram wa masrabahu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bi haram fa aina yustajabalah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin
seperti apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, kemudian menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, ya Rob. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasannya diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap individu kita untuk mencari rezeki halal dan memakan makanan yang halal. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, tidak mengatakan beramal soleh dulu, tapi disuruh cari rezeki halal. Allah Ta'ala mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal dan lakukan amal soleh. Artinya apa? Makanan itu Pak Bu berpengaruh dengan amal ibadah kita. Kalau makanannya halal, rezekinya halal, amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah makanannya nggak benar, rezekinya nggak benar, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mencari rezeki halal itu hukumnya wajib. Kata Nabi Muhammad SAW, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari rezeki halal itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mengaku mukmin, yang mengaku Islam, hukumnya wajib. Farido ba'dal farido tolabul halal, kewajiban setelah sholat 5 waktu kata Nabi Muhammad adalah mencari rezeki halal. Jadi mencari rezeki halal itu hukumnya wajib. Oleh karena itu hati-hati. Anda kalau cari rezeki jangan dilihat kuantitas, tapi lihat kualitas. Kadang-kadang orang zaman sekarang Pak Bu, yang penting jumlahnya banyak walaupun kualitasnya jelek, haram. Jangan. Yang dilihat itu kualitasnya, bukan kuantitas. Kalau kuantitasnya jumlahnya sedikit, tapi kalau kualitasnya bagus, halal, itu barokah. Barokah. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai di antara kita terhasut oleh setan. Setan itu Pak Bu menakuti-nakuti kita supaya kita takut miskin. Itu setan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Setan itu menakut-nakuti manusia supaya takut miskin. Akhirnya takut miskin, segala cara dihalalkan padahal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, manistara sauban bi asra darahim wahidun minal haram wa tis'atun minal halal lam yuqbal minhu sorfun wala adlun. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membeli pakaian harganya 10 dirham
1 dirham dari rezeki haram, 9 dirham dari rezeki halal, maka ibadah sunnah dan wajibnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak Bu, kita mencampurkan uang halal plus uang korupsi umpamanya, uang halal plus uang riba, uang halal plus uang nipu, kemudian dibuat sholat, dibuat puasa, dibuat zakat, dibuat haji, umroh, tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, bahaya. 1 dirham saja yang haram, 9 dirham yang halal, itu ibadah sunnah dan wajibnya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seluruh uangnya hasil korupsi, seluruh uangnya hasil rentenir, seluruh uangnya hasil nipu, mencuri, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, bahaya. Yang pertama, orang kalau sudah cari rezekinya nggak benar, yang pertama amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati Pak Bu ya, ngeri ya. Saya nggak tahu minggu kemarin, bulan kemarin cerita nggak ya, zaman dulu saya masih kecil Pak Bu, itu ada judi SDSP namanya, bukan judi togel. Kalau sekarang judi togel. Kalau saya kecil dulu itu ada judi namanya judi SDSP. Masih ingat nggak? Pernah main nggak dulu? Pernah main nggak? Ya, kalau lihat modelnya pernah ini. Ya. Zaman saya dulu kecil Pak, SD itu ada judi SDSP. Saya punya ayah itu punya teman bandar judi SDSP. Teman ayah saya ini menang besar waktu itu. Bandarnya ini menang besar. Subhanallah, setelah menang besar, uangnya buat daftar haji. Oleh bandarnya ini, uang judi ini dibuat berangkat haji. Kata ayah saya, masa uang judi mau dibuat berangkat haji, nggak pantas. Uang haram dibuat ibadah. Kata tukang bandarnya, nggak apa-apa, saya pokoknya pulang haji tobat, saya nggak mau jadi bandar lagi, nggak tahu kalau jadi pemain. Pokoknya kalau sudah pulang haji nggak mau jadi bandar, mau tobat katanya. Subhanallah Bu, Pak, waktu berangkat haji sudah dekat, sehat, nggak ada masalah, berangkat haji terbang. Sampai di Jeddah, ketika pesawatnya landing, nggak taunya lumpuh. Orang ini lumpuh. Zaman dulu kalau mau haji lumpuh, yang penting ada surat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada surat nggak boleh. Lumpuh sampai Jeddah, lumpuh ini orang. Akhirnya karena nggak ada surat kesehatan, disuruh balik, nggak boleh berangkat. Akhirnya mau nggak mau orang ini pulang balik ke Indonesia. Satu pesawat cuma dia aja penumpangnya, karena biasanya kalau pesawat haji kan pulang kosong. Akhirnya dia pulang kosong. Ketika pesawatnya mendarat di Jakarta, bisa jalan. Ketika mendarat di Jakarta, bisa jalan. Bayangkan, seakan-akan ditolak oleh Allah Ta'ala, nggak boleh masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Waliyadzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang berangkat umroh, berangkat haji pakai uang haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kata Nabi Muhammad, Allah menjawab la labbaik la wala sa'daik. Nggak ada selamat datang dan tidak ada keselamatan untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira maaf orang berangkat haji pakai uang korupsi, berangkat umroh pakai uang nipu rentenir, kemudian diterima amal ibadahnya. Nggak ada, sepeser nggak ada diterima oleh Allah Ta'ala. La labbaik wala sa'daik, kata Allah Ta'ala. Nggak ada selamat datang dan tidak ada keselamatan untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak Bu, maaf.
Jangan sampai kita berani-berani ibadah pakai uang haram. Ya. Sampai-sampai dalam riwayat orang yang bersedekah dengan rezeki yang haram, sedekah pakai uang mencuri, sedekah pakai uang korupsi, sedekah pakai uang rentenir, main riba, maka itu seperti membersihkan najis dengan kencing, bukan diperbaiki, tambah nambah dosa. Dengan mensedekahkan itu bukan mensucikan, menambah dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, jangan tertipu dengan jumlah. Yang penting itu kualitas. Sedikit tapi halal barokah daripada banyak tapi waliyadzubillah min dzalik nggak barokah sama sekali. Hati-hati. Yang pertama, orang yang kalau rezekinya haram, yang pertama ibadah sunnah dan wajibnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang makan makanan haram, itu yang kedua kata Nabi Muhammad, mau nggak mau, suka nggak suka, anggota tubuhnya akan mudah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Orang nggak Pak, kalau sudah sering makan uang korupsi, sering makan uang riba, uang nipu, uang mencuri, itu kalau mau ibadah males. Dia lebih semangat kalau maksiat. Kalau mau ke masjid berat, mau hadir pengajian rutin berat, mau 5 waktu ke masjid berat, mau baca Quran berat, mau dzikir berat. Kenapa? Karena yang masuk sudah haram. Kata Nabi Muhammad, mau nggak mau anggota tubuhnya akan mudah bermaksiat. Man akalal haram asad jawarihu sa'am abah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memakan makanan yang haram, mau nggak mau anggota tubuhnya akan mudah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, man akalal halal ta'at jawarihu sa'am abah. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, rezeki yang halal, mau nggak mau anggota tubuhnya mudah berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi maaf Pak Bu, kalau kita mungkin agak malas ibadah, susah ibadah, lebih banyak maksiatnya, itu dikoreksi, berarti rezekinya nggak betul, kerjanya nggak betul. Kalau kerjanya betul, rezekinya betul, orang itu mudah taat. Tapi kalau mudah maksiat, itu berarti rezekinya nggak benar Pak Bu, maaf. Hati-hati, apalagi anak kita dikasih makanan haram, waduh parah. Kewajiban orang tua kepada anak itu ada 5. Salah satunya memberi makan anak rezeki yang halal. Anak Bu kalau dikasih rezeki haram, mau nggak mau jadi anak durhaka, nggak mungkin bisa taat kepada orang tuanya. Oleh karena itu hati-hati, kalau Anda cari rezeki yang halal kemudian kasih kepada anak-anak kita yang halal. Ini perintah Nabi. Abu Yazid Al-Bustami Pak Bu, pernah, Abu Yazid ini ulama besar, pernah ketika ibadah dia merasakan males, dia bingung. Padahal Abu Yazid ini nggak pernah makan haram, tapi kenapa kok ibadah kok dia agak lemes, nggak seperti biasanya. Akhirnya dia tanya kepada ibu, minta maaf, dulu waktu saya lahir ini atau ketika ibu sedang mengandung, pernahkah ibu ini memakan makanan yang haram, yang nggak halal? Kata ibunya, enggak Nak, mulai saya hamil kamu, saya sampai sekarang nggak pernah ngasih kamu makanan yang haram, nggak pernah, selalu saya kasih makanan yang halal. Kata Abu Yazid, nggak mungkin Bu, karena saya ini kok agak berapa hari ini kok malas ibadah. Kalau malas ibadah berarti itu ada makanan yang nggak bener. Coba ibu-ibu ingat dulu, mungkin dulu waktu hamil, waktu nyusui, waktu saya bayi pernah berkaitan dengan makanan yang haram.
Subhanallah Pak Bu, diingat. Oh iya, saya ingat sekarang. Waktu saya hamil kamu ketika lagi ngidam, itu saya ketika membuka jendela di lantai 2, tetangga kita yang samping itu lagi jemur roti di jendela kita, di atapnya. Karena saya ngidam, saya ambil, tapi saya niatnya mau izin, cuma lupa belum izin, saya ambil, saya makan. Kata Abu Yazid, nah gara-gara itu sudah. Coba sekarang ibu datang kepada tetangga itu, minta maaf, minta halalnya, minta halal. Akhirnya ibunya datang ke sebelah minta halal. Dulu berapa tahun yang lalu ketika saya lagi hamil, lagi ngidam, kamu pernah nyemur roti di jendela rumah saya di atapnya. Ketika saya buka, saya kelihatan ngiler, ya kepingin. Saya niatnya mau izin, cuma lupa, nggak sempat izin, saya ambil, saya makan. Minta maaf ya, saya minta halalnya ya. Kata orang tersebut, saya halalkan. Lagian sudah lama, berapa tahun baru minta halal sekarang. Sudahlah, sudah lama, nggak apa-apa lah, sudah saya halalkan, nggak ada masalah. Subhanallah Bu, setelah dihalalkan, langsung Abu Yazid itu semangat lagi ibadahnya. Yang aslinya males, yang aslinya berat, langsung jadi ringan. Subhanallah. Kenapa? Ibunya minta halal. Bayangkan Bu, itu baru 1 kali. Itu gak sengaja karena lupa. Apalagi kita waktu ngidam nyolong mangganya orang, gak pakai izin, ya. Segala macam diambil lewat ini, diambil lewat ini, diambil, kirim salam sudah. Gak salah kalau anaknya bebel, gak bisa diatur, repot. Kenapa? Karena berpengaruh dari rezekinya. Oleh karena itu hati-hati Pak Bu, cari rezeki yang halal, cari rezeki yang baik. Orang dulu nggak berani Bu, orang dulu Bu, maaf, jangankan haram, subhat saja itu nggak mau. Subhat itu Pak, nggak bisa membedakan mana halal dan haram, itu namanya subhat. Saya kasih contoh ya, ini air ini. Anda tahu nggak, kenal nggak sama pemilik air ini? Saya mau tanya, Anda kenal nggak sama pemilik pabrik ini? Nggak kenal. Orang dulu Bu, kalau nggak kenal nggak mau minum, karena takut ini pemiliknya ini pakai riba nggak, jujur nggak usahanya, berpengaruh dengan makanan dan minumannya. Tapi kalau zaman sekarang kita mau ngikut orang dulu, habis kita ini. Mungkin puasa terus tiap hari, mungkin yang diminum air sungai, yang diminum air sumur. Orang dulu ini gak jelas saja nggak mau. Orang dulu Pak, kalau mau beli makanan di warung, kalau nggak kenal sama pemilik warungnya itu nggak mau, harus kenal ini Islam nggak, kemudian orangnya ahli ibadah nggak, pakai krenten nggak, nipu nggak, jujur nggak, itu orang. Kalau jujur betul baru mau makan, kalau nggak kenal nggak mau makan. Kalau Anda yang penting ada warung masuk, nggak ngurus kah muslim kah non muslim, ini ayam dipelintir kah apa dipotong, nggak ngurus, yang penting disingkat sudah, lapar ya. Kalau orang dulu enggak Pak Bu, orang dulu itu luar biasa. Imam Syafi'i pernah diundang oleh muridnya, dikasih teh, dikasih minum teh. Imam Syafi'i tanya, wahai murid, ini teh dari mana? Tehnya dari mana? Dari saya beli. Kamu beli pakai uang siapa? Uang saya. Dari mana kamu dapat uang? Hasil kerja saya. Kerjamu apa? Kerja saya di hutan, potong tebang pohon kemudian dijual. Oh berarti rezekinya halal. Gulanya dari mana gulanya ini? Gulanya sama guru, dari uang saya. Uang yang mana? Uang kerja saya. Kerja yang mana? Yang motong di pohon itu, motong kayu.
Oh ya halal berarti. Airnya dari mana? Air. Kata Imam Syafi'i, oh kalau airnya dari sumur tetangga saya. Sudah minta izin nggak sama tetangganya? Oh belum, tapi sumurnya buat umum. Tetangga saya sudah ngomong, ini sumur untuk umum, siapapun boleh ngambil. Loh kamu belum izin? Belum, minta izin dulu. Loh untuk umum, saya nggak mau untuk umum, izin dulu. Walaupun untuk umum izin, kata Imam Syafi'i. Kalau kamu nggak izin, saya nggak mau minum air teh. Bayangkan Pak Bu, bayangkan. Saya mau tanya, ini aqua dari mana ini? Hah? Aqua dari mana ini? Ini kelengkeng dari mana ini? Hah? Kelengkeng dari mana ini? Tolong nanti dibungkus 2 kresek buat saya. Kalau kita nggak pakai mikir, orang dulu mikirnya panjang. Nggak salah Pak Bu, orang dulu itu berkat jaga makanan. Jangankan yang haram, yang subhat itu nggak pernah masuk ke dalam perut mereka. Akhirnya subhanallah, setiap angkat tangan doanya langsung mustajab, bagaikan kilat, 1 detik langsung kabul. Kalau kita masih muter-muter doanya, ke Labanan, ke Samarinda, ke Balikpapan, balik lagi ke Bro, nggak pernah ke langit doanya, muter-muter. Kenapa? Jangankan subhat, yang haram disikat. Kalau orang dulu maaf, jangankan haram, subhat itu nggak berani Pak Bu. Takut mereka orang dulu. Ibrahim bin Adham. Minta maaf ya, suaranya serak ini. Habis. Karena gara-gara lihat Piala Dunia tadi malam ini, gol-gol teriak-teriak, akhirnya suaranya habis. Terakhir yang didukung kalah lagi. Iya. Ibrahim bin Adham itu doanya mustajab Pak Bu. Sekali doa bahasanya itu 1 detik langsung kabul, langsung diterima. Sampai suatu saat Ibrahim bin Adham ini pernah mimpi. Di dalam mimpinya itu ada malaikat yang membicarakan tentang Ibrahim bin Adham. Kata malaikat, ini loh Ibrahim bin Adham, doanya mustajab bagaikan kilat, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat yang satunya, oh itu dulu, sekarang sudah nggak diterima, nggak mustajab doanya, nggak langsung diterima. Kata malaikat yang pertama, loh kenapa? Kata malaikat yang kedua, karena dia kemarin waktu di Mekah, sebelum berangkat ke Palestina, datang ke Palestina, dia waktu di Mekah, di Medina itu beli kurma. Ketika kurma itu dibeli, ada kurma yang jatuh 1 biji, dikira itu kurma milik Ibrahim, padahal itu milik si penjual, bukan yang masuk ke timbangan. Oleh Ibrahim bin Adham diambil 1 kurma itu, dimasukkan ke kreseknya, dikira miliknya dia, padahal itu miliknya si penjual. Gara-gara itu doanya sudah nggak mustajab lagi. Gara-gara 1 kurma, nggak sengaja loh Pak ya, bukan disengaja loh ini ya. Kalau kita kan nggak berangkat umroh ke pasar kurma, suruh tes sama orangnya, coba jarep, coba nyobanya aja 1/4 kilo. Ini belum belinya, ini nyobanya 1/4 kilo. Wah ini nggak enak, ini enak, ini nggak enak, ini nggak enak, terakhir nggak beli. Ini minta ditendang ini memang ini. Ini Ibrahim bin Adham bukan disengaja Bu, nggak sengaja. Dikira itu kurmanya dia. Bangun dari tidurnya langsung berangkat lagi ke Mekah, ke Madinah. Padahal dia di Palestina Pak. Zaman dulu Bu, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, naik udah 1 bulan. Berangkat lagi dia ke Madinah untuk minta halal. Nggak taunya sampai Madinah orangnya sudah meninggal dunia. Orangnya sudah meninggal.
Ditanya di mana rumahnya, rumahnya di sana. Akhirnya didatangi, diceritakan kepada anaknya ahli warisnya sama istrinya, saya dulu kemarin berapa bulan yang lalu beli kurma, nggak sengaja ada satu biji yang jatuh, kemudian saya ambil, sekarang saya mau kembalikan, saya mau minta halalnya. Kata istri sama anaknya, nggak apa-apa, saya halalkan, cuma ahli warisnya bukan kami berdua saja, anaknya almarhum itu ada 7, yang 1 sama saya, yang 6 di luar kota, yang 6 di luar kota. Di mana alamatnya? Dicatat satu-satu, Bu. Didatangi. Ada yang di Sangatta, ada yang di Waho, ada yang di Samarinda, ada yang di Balikpapan. Didatangi satu persatu, minta maaf, minta halal. Bayangkan, Bu, gara-gara satu kurma loh ini, gara-gara satu kurma. Akhirnya setelah minta halal, Ibrahim bin Adham kembali ke Palestina. Subhanallah, ketika tidur mimpi lagi. Ada malaikat yang membicarakan dirinya. Malaikat yang pertama mengatakan, kasihan ya, ini Ibrahim bin Adham doanya belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala gara-gara kurma. Kata malaikat yang satunya, enggak, sekarang sudah diterima doanya, sekarang sudah mustajab, doanya langsung kabul. Loh, kenapa? Karena dia sudah minta maaf, sudah minta halal kepada ahli warisnya. Akhirnya doanya sekarang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi nggak usah heran, Bu, kalau doa kita nggak kabul, kalau doa kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala, nggak usah heran. Kenapa? Karena mungkin rezeki kita nggak bener, makanan kita nggak bener. Sahabat Nabi pernah tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan aku supaya doaku diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, atib mat amaka takun mustajabud dakwah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tanya, ya Rasulullah, tolong doakan supaya aku ini doaku mustajab, langsung kabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Muhammad? Perbaiki tempat makanmu, sambil megang perut. Perbaiki tempat makanmu. Maksudnya Nabi itu yang halal, rezekinya yang baik, yang halal, yang baik. Niscaya doamu mustajab, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu penting, Pak, Bu, orang kalau makan rezeki haram, yang pertama amal ibadahnya ditolak, baik sunnah maupun wajib. Yang nomor 2, akan mudah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, berat berbuat taat. Nomor 3, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, cari rezeki yang baik. Nabi Musa alaihissalam pernah diriwayatkan, Bu, Pak, bertemu dengan seorang laki-laki, yang dimana seorang laki-laki ini berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, tadarruk, dengan doa yang sangat lama, sangat hebat. Anda kan nggak pernah mengamini doanya orang yang lama doa, Bu, ya. Saya pernah, ya, kawan saya itu ada ulama besar dari Timur Tengah. Ketika habis selesai pengajian, Bu, doanya itu berapa lama Anda tahu? 45 menit. Yang angkat tangan ini sampai ke bawah semuanya, saking capeknya. Doanya 45 menit. Habis ceramah itu doanya itu 45 menit baca doa itu. Yang dulu yang teman-teman yang asiknya semua angkat tangan, nangis sampai hilang nangisnya. Walaupun doanya pakai bahasa Arab nggak paham, itu hilang nangisnya. Tangannya langsung ke bawah semuanya. 45 menit. Ini Nabi Musa ini pernah ngelihat orang berdoa dengan doa yang sangat panjang, luar biasa, sampai dilihat oleh Nabi Musa sampai nangis, khusyuknya luar biasa. Kata Nabi Musa, ya Rob,
apakah kamu mau mengabulkan doa hambamu ini? Doanya hebat ya Allah, khusyuk, nangis, panjang doanya ya Rob. Apa jawab Allah Ta'ala? Wahai Musa, innahu law baka hatta altafita nafsuh wa rafa'a yadahu hatta al-balagha ala sama mastajabtulah. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, seandainya dia berdoa menangis sampai mati, nangis sampai mati, kemudian dia mengangkat tangan sampai tangannya menjolor ke langit, bukan diangkat ke atas saja, tangannya menjolor ke langit, sampai ke langit, tembus ke langit, maka kata Allah Ta'ala, doanya nggak aku kabulkan. Walaupun nangis berdoa sampai mati, tangannya sampai ke langit, nggak akan aku kabulkan, kata Allah Ta'ala. Nabi Musa heran, kenapa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, li'anna fi batni haram, karena di dalam perutnya banyak makanan haram, banyak rezeki haram, wa ala dhuhri haram, hartanya haram, kata Allah Ta'ala, wa fi baitihi haram, dan di dalam rumahnya seluruhnya rezeki haram. Hati-hati Pak Bu, waliyadzubillah min dzalik. Pakaiannya haram, rezekinya haram, makanannya haram, rumahnya seluruhnya haram, gak akan diterima oleh Allah Ta'ala walaupun berdoa sampai mati, kata Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati ya. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang barokah. Jangan tertipu dengan jumlah Pak Bu, yang penting itu kualitas. Kualitasnya haram, ambil, tolak, maaf, tolak. Tapi kalau halal, ambil, walaupun sedikit. Kenapa? Kalau halal, walaupun sedikit, insya Allah barokah. Tapi kalau haram Pak Bu, walaupun banyak, itu cepat habis, bahkan bisa menjadikan penyakit. Dalam hadis, orang yang suka makanan haram gampang kena penyakit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Memang kena penyakit itu Pak Bu, sebab musababnya banyak. Tapi salah satu sebabnya orang yang suka sakit itu rezekinya nggak benar. Kalau rezekinya benar, nggak mungkin sakit, nggak mungkin sakit. Tapi bisa juga orang kalau halal bisa sakit. Itu namanya untuk melebur dosanya. Mungkin rezekinya bagus, tapi hubungan sama orang nggak bagus, makanya dilebur dengan penyakit. Tapi nomor satu, kalau rezekinya haram, itu gampang kena penyakit. Oleh karena itu hati-hati. Rezeki sedikit halal itu barokah daripada banyak tapi haram. Sampai pernah dikisahkan ada seorang pengemis Bu. Dia sebenarnya bukan pengemis, orang miskin, maaf, orang miskin, bukan pengemis, orang miskin. Pernah orang miskin ini dikasih uang oleh seseorang yang kaya, dikasih 100 dirham. Subhanallah, orang miskinnya ini tanya, Pak, minta maaf, ini 100 dirham ini uangnya halal apa enggak? Sudah dikasih, tanya. Subhanallah, yang ngasih jujur, minta maaf, ini uang 100 dirham ini dari rezeki haram, nggak benar. Oh, minta maaf Pak, kalau dari rezeki Anda yang haram saya nggak mau, bawa pulang, pulang. Nggak lama datang orang kedua ngasih 10 dirham. Tanya lagi, Pak, minta maaf, ini uangnya halal apa haram? Anda dapatkan dengan cara yang benar apa enggak? Subhanallah, orang yang kedua jujur, ini saya dapatkan dengan cara yang nggak benar. Oh, kalau nggak benar saya nggak mau Pak, bawa, minta maaf. Datang orang ketiga cuma ngasih 1 dirham. Tanya lagi, Pak, minta maaf, ini Anda dapatkan dari cara yang benar apa cara yang haram? Orangnya jujur, ini dengan cara yang benar. Oh, terima kasih Pak ya, saya terima. Mudah-mudahan rezekinya Bapak tambah barokah, tambah melimpah. Oh, amin, makasih. Diambil 1 dirham. Karena apa? Halal. Nolak 10 dirham karena haram.
nolak 100 dirham karena haram. Akhirnya uang 1 dirham Bu bawa ke pasar beli ikan, dibawa pulang. Ketika ikannya dibelah, nggak taunya di dalam perut ikan ini ada mutiara. Ketika dijual harganya 1000 dirham, dijual harganya 1000 dirham. Berkat nolak 100 dirham yang haram, nolak 10 dirham yang haram, nerima 1 dirham yang halal, langsung diganti 1000 dirham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Barokahnya rezeki halal. Anda ini loh Bu, kira-kira kalau disuruh milih di depan Anda ada uang 1 M hasil korupsi, kemudian 100 juta hasil rentenir umpamanya, sudah disebutkan sama orangnya, kemudian ada 100.000 halal. Saya mau tanya, Anda pilih yang mana? Yang jujur, pilih yang mana? Gak ada 100, gak mungkin, saya percaya. Hah? 1 M pasti dipilih. Saya aja bisa bingung, apalagi sampean. Subhanallah, orang ini nolak, tapi berkat terima yang kecil langsung diganti rezekinya oleh Allah Ta'ala. Itu namanya rezeki barokah. Rezeki Bu, kalau barokah itu nggak habis-habis, manfaatnya itu kelihatan walaupun sedikit. Tapi kalau banyak itu nggak barokah, cepet habis. Kayak panas, uang itu kayak panas, cepet habis, dan nggak kelihatan manfaatnya, itu nggak kelihatan. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati Pak Bu, cari rezeki yang halal. Robi'atu Adawiyah. Robi'ah itu Bu, ada seorang perempuan wali besar. Mulai kecil itu Robi'ah itu sudah solehah Pak. Waktu umur 6 tahun, bapaknya itu Bu kalau keluar sambil mengatakan, Pak, setiap keluar ya Pak, hati-hati Pak, tolong cari rezeki halal. Tolong cari rezeki halal Pak. Ya, kata bapaknya sambil ngoda, wahai Robi'ah, kalau nggak ada rezeki halal gimana? Kita nggak bisa makan. Boleh nggak Bapak cari rezeki haram? Apa jawab Robi'ah? Jangan Pak. Kalau nggak ada rezeki halal, lebih baik kita puasa. Saya nggak mau nanti di akhirat diadab oleh Allah Ta'ala gara-gara rezeki haram Pak. Lebih baik saya lapar di dunia daripada saya lapar di akhirat, daripada saya diadab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Umurnya baru 6 tahun. Pernahkah anak Anda ketika keluar Pak nasihati seperti itu? Pak, pulang beli mainan Pak yang mercon. Belikan mercon Pak. Kalau pulang belikan mainan yang baru tok apa itu? Pusing saya sampean. Satu kampung tok. Ini apa lagi mainan ini? Apa namanya mainan itu? Kato. Lato. Lah, satu kampung. Sampai tetangga saya itu boncor sih Bu. Kemarin main kotak-kotak terakhir pakai handiplas. La haula wala quwata illa billah. Gak ada. Bukan kan anak kita, istri kita aja nuntut. Pak, pulang pokoknya harus dapat uang. Kalau nggak dapat uang, awas. Suaminya bingung karena tuntutan, akhirnya mau nggak mau yang haram pun disikat. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan Pak Bu, bahaya. Madorotnya itu panjang. Sudah amal ibadah nggak diterima, doa nggak mustajab, malas ibadah, dan pasti masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita mungkin maaf kalau subhat, mungkin kita berat untuk menghindari. Yang penting jangan haram. Yang penting jangan haram. Kalau subhat berat Bu, untuk zaman sekarang berat. Ya.
Yang penting kita hati-hati aja. Yang penting ini orangnya baik, warung makannya bagus, muslim, bismillah. Kalau enggak, lebih baik jangan. Karena orang sekarang ini kadang-kadang ngawur kalau masalah makanan itu semaunya. Walaupun maaf kadang-kadang orangnya nggak jelas. Ya, nanti kadang-kadang maaf bukan orang Islam yang masak ayam, masak kambing, sapi tetap dimakan makanannya. Loh, maaf Pak Bu. Memang ini motongnya syariat. Tapi kan kadang-kadang maaf orang non muslim itu kan pernah makan babi. Mungkin pernah makan anjing. Nah, kalau masaknya satu tempat di mana? Tempat pancinya satu tempat. Padahal panci yang sudah dimasuki babi, sudah dimasuki anjing, itu hukumnya najis. Harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian dibuat masak ayam, dibuat masak sayur, kemudian dimakankan kepada kita. Loh, la haula wala quwata illa billah. Ya pilih-pilih lah Bu, jangan sembarangan. Nggak bisa seperti itu nggak bisa. Harus dijaga, makanan yang benar itu dijaga, nggak bisa sembarangan. Kalau semuanya asal masuk, wal iyadzubillah min dzalik, bahaya. Oleh karena itu hati-hati, cari rezeki yang baik, yang halal, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hati-hati ya, jangan sampai rezeki itu rezeki nggak benar. Dari nipu, hasil main judi, narkoba, korupsi, memeras, atau hal-hal yang diharapkan, jangan. Itu efeknya panjang. Dunia akhirat dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita sabar, susah di dunia tapi bahagia di akhirat, daripada ya memaksakan diri supaya pengen senang di dunia, akhirnya rezekinya nggak barokah. Nanti gampang sakit, anaknya kurang ajar, hartanya cepet habis, sumpek, malas ibadah, nanti ujung-ujungnya matinya su'ul khotimah. Ya kenapa? Karena sudah permasalahannya sudah terlalu besar. Mau ibadah nggak mau, yang dipikir ini penyakitnya, uangnya, susah hidupnya, akhirnya nggak inget ibadah, nggak inget dzikir, akhirnya matinya mikiri dunia. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kehidup di dunia ini yang sabar. Nggak ada ceritanya Pak Bu, orang hidup di dunia ini bahagia, itu nggak ada. Anda kalau cari ketenangan Bu di dunia, salah besar. Malaikat Jibril itu pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Kata malaikat Jibril, pernah. Kenapa kamu tertawa? Kata malaikat Jibril, karena saya melihat manusia itu menginginkan ketenangan, kebahagiaan di dunia. Makanya saya tertawa ya Rasulullah. Kenapa emang? Karena di dunia itu nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Kata malaikat Jibril. Jadi kalau Anda cari tenang Pak, cari bahagia, itu bukan di dunia. Kata Nabi Muhammad, al-maut rahatul mu'min. Kematian itu adalah ketenangan bagi orang mukmin. Jadi kalau Anda sumpah ingin tenang, mati. Jangan hidup di dunia, karena di dunia orang nggak bisa tenang. Di dunia itu memang problemnya banyak Pak. Nanti dari istri, dari suami, dari mertua, dari menantu, dari tetangga, dari kawan, dari pekerjaan, dari anggota badan yang suka sakit, ada aja problem, ada. Gak ada ceritanya orang pingin tenang bahagia di dunia, itu gak ada. Kalau pingin tenang, pingin bahagia apa? Mati. Siapa yang ingin tenang angkat tangan? Siapa yang ingin bahagia angkat tangan? Kok gak ada yang angkat tangan? Pingin susah semuanya apa? Hah? Kalau pingin bahagia di dunia itu cuma satu, bukan dari uang. Kalau memang uang itu membawa ketenangan, berapa banyak suami istri cerai? Padahal uangnya banyak. Orang tua dengan anak bertengkar, saudara berebut warisan, semuanya gara-gara uang. Uang ini bikin problem, bukan cari mendatangkan ketenangan. Uang ini bikin problem Bu. Maaf, Anda kalau ingin tenang cuma satu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
hanya engkau beribadah mengingat Allah Ta'ala dengan sholat, baca Quran, hadir pengajian, sholawat, istighfar, itu baru bisa tenang. Problem-problemnya bakal diangkat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau ingin tenang, banyak-banyak ibadah. Cuma itu aja. Kalau ingin tenang dengan harta, dengan uang, nggak mungkin Pak Bu, nggak bisa. Anda jangan mengatakan uang itu bisa mendatangkan ketenangan, nggak ada. Maaf Pak Bu, saya pernah lihat YouTube orang Cina kena kanker liver, di deadline oleh dokter umurnya tinggal 6 bulan. Ini uangnya triliunan Pak, di Cina sana. Sampai ke rumah sakit, orang ini buang uangnya ratusan miliar, nyuruh dokter untuk nyembuhkan, tapi semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Katanya uang bikin kebahagiaan. Nggak ada uang bisa bikin kebahagiaan. Kadang-kadang orang kalau punya uang, maaf, kadang-kadang malah banyak tingkah. Maaf, walaupun nggak semuanya. Suami sukses bawa uang, banyak uang, akhirnya lama-lama tambah tingkah, pingin kenalan sama perempuan lain. Kenapa? Banyak uang. Orang kalau banyak uang itu pasti banyak tingkah Pak Bu. Maaf. Yang masalah ini sudah uangnya nggak ada, banyak tingkah lagi. Ini yang jadi masalah ini. Kalau masih banyak uang, banyak tingkah mungkin masuk akal. Ini sudah nggak ada uangnya, banyak tingkahnya. Wah, ini yang repot ini. Nggak ada. Uang ini kadang-kadang datangkan masalah. Oleh karena itu intinya hidup di dunia ini perbanyak ibadah mengingat Allah Ta'ala. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang baik, insya Allah hidup kita dikasih tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah, mudah-mudahan rezeki kita dikasih halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rezeki kita ada di langit, mudah-mudahan diturunkan dari langit. Jika rezeki kita ada di dalam perut bumi, mudah-mudahan dikeluarkan dari perut bumi. Jika rezeki kita wa in kana qalilan fakathirhu, jika rezeki kami sedikit ya Allah, maka perbanyak rezeki kami. Wa in kana ba'idan faqribhu, jika rezeki kami jauh ya Allah, maka dekatkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki kami ada yang haram ya Allah, maka sucikan, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Wa in kana mauqufan fajrihi, jika rezeki kami berhenti ya Allah, maka jalankan rezeki kami ya Allah. Wa in kana ma'duman faujidu, jika rezeki kami nggak ada ya Allah, maka adakan rezeki kami ya Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa meningkatkan kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, bukan rezeki yang semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.